Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Aris Subagio yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi konsep dasar sistem, informasi, manajemen, dan sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di perkuliahan hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rodiatul Hasanah dengan NIM 210-803-102007. Yang kedua, Rizkika Oktaviana Sandra dengan NIM 210-803-102014. Dan yang ketiga ada Jasmine Mega Putri dengan NIM 210-803-102033. Dan yang terakhir ada Adinda Yuwan Salsabila dengan NIM 210-803-102035. Yang pertama ada konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem menjelaskan definisi sistem yang memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama sistem yang menekankan pada prosedur. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Yang kedua, sistem yang menekankan pada komponen atau elemen. Suatu sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Louis von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Dan menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, menurut Akov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat sistem. Syarat-syarat sistem ini yang pertama ada sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Selanjutnya ada model umum sistem. Model sistem umum perusahaan meliputi input ke proses dan ke output. Model sistem umum perusahaan yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik yang meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang mana dari semua itu akan dijadikan input, kemudian diproses menjadi output yang akan dijual kepada orang lain. Selanjutnya ada proses di mana model sistem untuk perusahaannya yaitu mekanisme pengendalian perusahaan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, unsur manajemen perusahaan. Yang ketiga, unsur suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Dan yang terakhir ada model sistem umum perusahaan output yang merupakan lingkungan umpan balik atau feedback loop yang terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam proses informasi. Selanjutnya ada komponen sistem. Yang pertama ada batasan sistem atau boundary, yang kedua ada lingkungan luar sistem atau environment, yang ketiga ada penghubung sistem atau interface, yang keempat ada masukan sistem atau input, yang kelima ada keluaran sistem atau output, yang keenam ada pengolahan sistem, dan yang terakhir ada sasaran sistem atau objektif. Selanjutnya ada klasifikasi sistem, di mana yang pertama sistem diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya, yaitu ada sistem fisik dan sistem abstrak atau konseptual. Yaitu sistem fisik merupakan sistem yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, contohnya sistem komputer dan sistem transportasi. Yang kedua ada sistem abstrak, di mana sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi, contohnya sistem teknologi. Yang kedua ada sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Yang pertama ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah ini sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya sistem perputaran bumi. Dan yang kedua ada sistem buatan. Sistem buatan dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Sistem buatan ini melibatkan dua unsur sumber daya yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contohnya sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga ada sistem diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi, yang terdiri dari sistem tertentu dan sistem tak tentu.
Sistem tertentu ini adalah sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. Sistem tertentu ini berinteraksi di antara bagian-bagiannya yang sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah dapat diramalkan. Contohnya yaitu sistem komputer. Yang kedua ada sistem tak tentu. Sistem tak tentu ini sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. Poin selanjutnya itu ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada organisasi. Organisasi yaitu mencakup struktur dan fungsi organisasinya. Seperti contoh yaitu fungsi direktur utama, lalu ada fungsi departemen marketing, kemudian ada fungsi departemen keuangan dan administrasi. Kemudian yang kedua ada interaksi, yaitu saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. Contohnya seperti analisis sistem dengan programmer atau programmer dengan data entry. Lalu yang ketiga ada interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contohnya seperti bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi, dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada customer. Lalu yang keempat ada integritas, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu bagian marketing ini mendapat pesanan 100 komputer tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalah tersebut diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Lalu yang kelima ada main objective, yaitu pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Kemudian yaitu ada metode sistem. Metode sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada block box approach, yaitu suatu sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Contohnya yaitu proses pencernaan. Lalu yang kedua ada analisis sistem, yaitu suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematian tujuan dan sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya. Dalam metode ini beberapa langkah yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada menentukan identitas dari sistem, lalu yang kedua itu menentukan tujuan dari sistem, yang ketiga yaitu menentukan bagian-bagian dalam sistem beserta tujuan dan cara apa yang digunakan oleh masing-masing bagian. Kemudian yang keempat yaitu menentukan bagaimana bagian-bagian dalam sistem saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Lalu kemudian ada konsep dasar informasi. Definisi informasi itu sendiri yaitu informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Adapun siklus informasi, yaitu yang pertama ada kualitas informasi atau quality of information. Tergantung dari 4 hal, yaitu yang pertama ada akurat, di mana informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua ada tepat waktu, di mana informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Kemudian yang ketiga ada relevan, informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kemudian yang keempat ada lengkap, di mana informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Nilai dari informasi atau value of information ini ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya. Lalu yang kelima ada informasi berdasarkan dimensi waktu. Informasi berdasarkan dimensi waktu itu sendiri ada 2, yaitu di mana informasi masa lalu dan informasi masa kini. Informasi masa lalu yaitu informasi yang mengenai masa lampau yang meskipun jarang digunakan, namun dalam data stroke perlu disusun secara rapi dan teratur. Kemudian informasi masa kini yaitu informasi yang mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang atau current event. Kemudian siklus informasi yang kedua yaitu ada informasi berdasarkan sasaran. Informasi berdasarkan sasaran ini ada 2, yaitu informasi individual dan informasi komunitas. Informasi individual ini yaitu informasi yang ditunjukkan kepada seseorang yang mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan atau policy maker dan mengambil keputusan atau decision maker, atau kepada seseorang yang diharapkan tanggapannya itu atas informasi yang diberikan. Sedangkan informasi komunitas yaitu informasi yang ditunjukkan kepada kelompok tertentu di luar organisasi. Contohnya itu informasi yang disebar oleh PLN mengenai kenaikan tarif listrik ditunjukkan hanya Selanjutnya, materi yang C adalah manajemen dan SIM. Istilah manajemen ini merupakan turunan dari kata kerja to manage, yang berarti mengurus atau mengatur. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai cara mengorganisasi
membimbing, dan memimpin individu-individu di bawah kepemimpinannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen, di antaranya yang pertama ada Harold Carnot dan O'Donnell dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, mengemukakan manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Yang kedua ada Encyclopedia of the Social Science. Manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diarvasi. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dasar untuk kegiatan ekonomis di masa depan. Ini melibatkan pemikiran tentang apa, bagaimana, di mana, dan oleh siapa suatu kegiatan akan dilakukan dengan efektif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penciptaan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan menuju pencapaian tujuan bersama. Fungsi yang ketiga ada fungsi pengarahan. Pengarahan dalam manajemen merangsang tindakan yang tepat dilakukan. Ini mencakup memberikan perintah dan motivasi kepada orang-orang yang menjalankan tindakan tersebut. Fungsi yang keempat ada fungsi pengkoordinasian. Usaha pengkoordinasian ini terjadi saat kegiatan karyawan berjalan harmonis, terarah, dan terintegritas menuju tujuan bersama. Koordinasi penting dalam organisasi untuk mencapai kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan. Fungsi yang kelima adalah fungsi pengawasan. Pengawasan mengatur kesesuaian kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini menghubungkan fungsi pengawasan dengan perencanaan. Semakin lengkap, jelas, dan terkoordinasi, rencana pengawasan akan semakin efektif. Selanjutnya yang ketiga terdapat definisi Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yaitu merupakan serangkaian subsistem informasi yang terkoordinasi untuk mengubah data menjadi informasi guna meningkatkan produktivitas sesuai kriteria mutu. SIM sebagai sistem komputer memberikan informasi dalam bentuk laporan periodik khusus dan model matematika untuk manajer dan non-manajer dalam pengambilan keputusan. Perancangan, penerapan, dan pengoperasian SIM menghadapi tantangan biaya dan kompleksitas yang perlu diperhitungkan. Keperlakuan akan SIM semakin meningkat akibat kompleksitas lingkungan bisnis yang tinggi, termasuk perkembangan peraturan pemerintah. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan dari sistem informasi berikut ini. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, menyajikan informasi serta transaksi keuangan. Yang kedua ada sistem informasi penyesaran, menyajikan informasi berhubungan dengan penjualan, aktivitas pemasaran, riset pasar, dan kegiatan yang berhubungan dengan agenda pemasaran lainnya. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen persediaan. Yang keempat sistem informasi personalia, dan yang kelima ada sistem informasi distribusi. Selanjutnya ada kemampuan SIM, memahami potensi sistem informasi komputerisasi, memungkinkan manajer analisis tugas organisasi secara sistematis dan menyelaraskannya dengan kemampuan komputer. SIM ini memiliki kemampuan teknis yang direncanakan. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan data batch. Kedua, pemrosesan data tunggal. 3. Pemrosesan online dan real-time. Keempat, komunikasi data dan switching pesan. Dan yang terakhir adalah pemasukan data jarak jauh dan update file. Baik, untuk selanjutnya di sini ada bagian D, yaitu evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, fokus awal pada data, yang disebut juga dengan Electronic Data Processing atau disingkat dengan EDP. Kemudian yang kedua ada fokus baru pada informasi yang disebut juga dengan manajemen informasi sistem, yaitu MIS. Kemudian fokus pada revisi pendukung keputusan yang disebut juga dengan Decision Support System atau DSS. Kemudian fokus pada komunikasi, yaitu Office Automation yang disingkat dengan AO.
Yang terakhir ada fokus potensial pada komunikasi yang disebut juga dengan Artificial Intelligence atau Expert System yang disingkat dengan AI atau IS. Baik, untuk selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen dan bisnis. Manajemen ini sendiri adalah metode mengelola organisasi atau mengartikulasikan sebagai seni melaksanakan melalui orang. Dan manajemen yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jadi yang termasuk jenis sumber daya utama lainnya dalam kategori sumber daya fisik, yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua material, yang ketiga mesin atau termasuk fasilitas dan energi, kemudian yang keempat ada uang. Selanjutnya munculnya paradigma baru, yaitu berupa informasi yang termasuk dalam sumber daya utama organisasi akan mendorong usaha terhadap manajemen informasi. Perhatian terhadap manajemen informasi tersebut antara lain disebabkan oleh yang pertama ada peningkatan kompleksitas kegiatan bisnis, yaitu pengaruh ekonomi internasional, persaingan tingkat dunia atau globalisasi. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kompleksitas teknologi, yang keempat ada waktu yang terbatas, dan yang kelima ada kendala sosial. Kemudian di sini ada yang kedua. Yang kedua itu peningkatan kemampuan komputer atau manajemen data dan komunikasi. Yang pertama, tren manajemen data, yaitu ditinjau dari segi teknik manajemen. File manajemen ini dan organization hanya untuk satu aplikasi tertentu untuk beberapa aplikasi. Dan untuk corporate files atau diperlukan database system. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi pengelolaan data. Jadi model pengelolaan data ini bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau terdistribusi. Setiap komputer dalam jaringan dapat memproses data sesuai kebutuhan. Kemudian ditinjau dari segi asal data. Berdasarkan asal data dari internal berubah menjadi melibatkan data eksternal. Selanjutnya ditinjau dari segi jenis data. Jadi pengelolaan data ini menghasilkan informasi dari data yang dikumpulkan. Baik, untuk selanjutnya ada tren komunikasi. Yang pertama ditinjau dari luas cakupan. Jadi penyebaran dan sumber informasi ini awalnya di lingkungan internal organisasi atau internal organization, dan ini berubah ke arah antara organisasi atau yang disebut juga dari interorganisasi. Seiring waktu, pengembangan sistem informasi ini akan berlandaskan komunikasi selain komputer atau Communication Based Information System. Dan yang kedua ditinjau dari infrastruktur. Untuk selanjutnya ditinjau dari pemanfaatan teknologi. Dengan terus berkembang teknologi informasi dan komunikasi ini, penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT akan terus berkembang dari jaringan lokal atau LAN ke jaringan luas yang disebut juga dengan WAN. Jadi aplikasi ini akan beralih ke platform berbasis web. Selain itu, media komunikasi ini berubah dari kabel menjadi nirkabel atau wireless. Selanjutnya ditinjau dari peralatan yang terhubung. Dari komunikasi konvensional hanya dengan telekomunikasi atau seperti telepon, fax, dan sekarang ini dikombinasikan dengan komputer seperti email atau pertukaran data. Dan peralatan lain yang memiliki komponen komputer atau mikroprosesor yang atau disebut juga dengan computer based equipment. Untuk selanjutnya di sini ada peranan sistem informasi manajemen dalam bisnis dan industri. Yang pertama mendukung proses bisnis dan operasional. Yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.